Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reski Bimarsya Putri dengan NIM 2205111144 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2022B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori sastra, dan sekarang materinya tentang psikologi sastra. Pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan kajian sastra yang pusat perhatiannya pada aktivitas kejiwaan baik dari tokoh yang ada dalam suatu karya sastra, pengarang yang menciptakan karya sastra, bahkan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Selanjutnya, psikologi sastra menurut pendapat para ahli. Menurut Endaswara, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Karya sastra yang dipandang sebagai fenomena psikologis akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh jika kebetulan teks berupa drama maupun prosa. Selanjutnya, menurut Rokan, psikologi sastra akan ditopang oleh 3 pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan tekstual yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Kedua, pendekatan reseptif pragmatik yang mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Yang ketiga, pendekatan ekspresif yang mengkaji aspek psikologis sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya. Selanjutnya, menurut Semi, pendekatan psikologis adalah pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu saja membahas tentang peristiwa kehidupan manusia. Untuk melihat dan mengenal manusia lebih dalam dan lebih jauh diperlukan psikologi. Dan terakhir, menurut Welek dan Austin, menjelaskan bahwa psikologi sastra memiliki 4 arti. Pertama, psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi atau tipe. Yang kedua, pengkajian terhadap proses kreatif dari karya tulis tersebut. Ketiga, analisa terhadap hukum-hukum psikologis yang diterapkan dalam karya sastra. Dan keempat, psikologi sastra juga diartikan sebagai studi atas dampak sastra terhadap kondisi kejiwaan daripada pembaca. Selanjutnya, psikoanalisis dalam psikologi sastra. Menurut Endaswara, psikoanalisis merupakan istilah khusus yang digunakan dalam penelitian psikologi sastra. Psikoanalisis sendiri pertama kali diungkapkan oleh Sigmund Freud, psikolog terkemuka kelahiran Moravia, Austria. Psikoanalisis digunakan untuk menganalisis tokoh-tokoh yang dituliskan oleh pengarang sebagai buah dari imajinasinya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam menganalisis kondisi kejiwaan dari para tokoh yang ada dalam karya sastra yang dihasilkannya, dapat disimpulkan bagaimana kondisi kejiwaan dari sang penulis pada saat menuliskan karya sastranya. Konsep Freud yang paling mendasar tentang psikoanalisis adalah tentang ketidaksadaran. Menurut Freud, kepribadian manusia terbagi menjadi 3 lapis, yaitu yang pertama, tidak sadar, merupakan bagian terbesar dari kepribadian yang mempengaruhi perilaku manusia, seringkali tidak terlihat secara jelas. Yang kedua, prasadar, merupakan bagian kepribadian manusia yang tidak disadari namun berpotensi untuk menjadi sadar. Yang ketiga, sadar, merupakan bagian dari kepribadian manusia yang sadar akan keadaan sendiri dan keadaan sekitar. Dalam perkembangan selanjutnya, Freud juga mengungkapkan konsep teknis lainnya. Namun dengan dasar konsep yang sama, yaitu tingkah laku manusia lebih banyak ditentukan dan digerakkan oleh alam bawah sadar dalam kepribadiannya. Dalam teori-teori Freud yang mutakhir, pembagian struktur kepribadian manusia adalah ide, merupakan satu-satunya komponen dalam kepribadian yang telah ada sejak saat manusia lahir. Komponen kepribadian ini merupakan aspek kepribadian yang sepenuhnya sadar dan tergolong perilaku yang bersifat naluriah dan primitif. Menurut Freud, ide merupakan sumber dari energi psikis yang merupakan komponen utama dalam kepribadian manusia. Faktor pendorong ide adalah kesenangan yang berusaha untuk mencapai kepuasan dari segala keinginan dan kebutuhan dengan segera mungkin.
Jika kebutuhan ini tidak segera dipuaskan, maka akan menimbulkan kondisi kecemasan atau ketegangan. Contoh paling tepat adalah pemenuhan makanan dan minuman pada saat timbul rasa lapar dan haus. Selanjutnya, ego. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan dunia nyata. Teori Freud mengungkapkan bahwa ego berkembang dari ide dan memastikan bahwa dorongan dari ide dapat diungkapkan dengan cara yang dapat diterima dalam dunia nyata. Ego bekerja dengan berlandaskan pada prinsip realitas, di mana pemuasan keinginan ide dicapai melalui usaha dan cara-cara yang realistis dan dapat diterima dengan baik secara sosial. Selanjutnya, superego. Komponen dalam kepribadian ini adalah yang berfungsi untuk menampung semua standar moral dan cita-cita yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat sekitar, termasuk nilai-nilai tentang apa yang benar dan salah dalam masyarakat. Superego memberikan petunjuk untuk membuat penilaian. Superego mencakup berbagai peraturan dan standar perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Mengikuti peraturan ini menimbulkan perasaan bangga. Selanjutnya, manfaat psikoanalisis dalam sastra. Pendekatan psikologi sastra dengan psikoanalisis memungkinkan untuk mengklasifikasikan penulis karya sastra berdasarkan tipe psikologi dan fisiologis. Psikoanalisis juga bisa menguraikan kelainan jiwa hingga ke alam bawah sadar. Interpretasi dari karya sastra sebagai produk hasil analisis psikologi membutuhkan seorang psikolog untuk mencocokkannya dengan berbagai dokumen di luar karya sastra itu sendiri. Psikoanalisis berguna untuk memberikan penilaian terhadap karya sastra, karena psikologi dapat memberikan pemahaman terhadap proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang untuk menulis selalu melakukan revisi dan menulis karyanya kembali. Secara umum dapat dikatakan bahwa psikoanalisis dalam karya sastra berguna untuk hal-hal berikut. Yang pertama, melihat ketidakteraturan, perubahan dan distorsi dalam karya sastra. Kedua, memberikan analisa psikologis terhadap tokoh-tokoh dalam karya sastra. Ketiga, memberikan kesimpulan terhadap kondisi jiwa dari pengarang. Baiklah, di slide ini saya akan memberikan teks Sajak Putih karya Chairil Anwar. Dan di sini saya akan menganalisis psikologi sastra, membedah puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Pada bait pertama dalam baris "Di hitam matamu, kembang mawar dan melati". Kata mawar dan melati merupakan metafora yang dalam teori Freud dinyatakan juga sebagai simbol, yaitu mengganti sebuah ujaran dengan penanda lain. Kata melati dan mawar yang berarti sesuatu yang indah atau cinta yang murni. Hal ini oleh Freud dinyatakan sama dengan mimpi, yakni mimpi memberi sesuatu yang seluruhnya asing, atau ia hanya memilih beberapa unsur realita untuk dikombinasikan atau sekedar masuk dalam suasana hati dan mengubah realita ke dalam simbol-simbol. Ketertekanan dalam istilah psikoanalisa terlukiskan secara jelas dan kuat dalam baris-baris. Bait kedua tersebut terutama pada baris "Sepi menyanyi, malam dalam mendoa" merupakan suatu malam yang tingkat kesepiannya begitu sempurna sehingga sangat sepi atau diam atau khusyuk, sebagaimana waktu tengah malam untuk berdoa tiba. Ketertekanan inilah yang mengantarkan alam bawah sadar muncul dalam baris "Meriak muka air kolam jiwa". Puisi Chairil Anwar yang berjudul Sajak Putih tersebut dapat dikategorikan sebagai puisi prismatis, yakni puisi yang mengandalkan pemakaian kata-kata dalam bentuk simbol atau kias. Puisi yang sulit dipahami dalam proses penulisannya memanfaat alam tak sadar. Hal ini disebabkan melalui kekuatan alam tak sadar seorang penulis dapat melakukan penyimpangan, penggeseran, dan penyesaran. Baiklah, hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang materi psikologi sastra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.